Di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi OSI model. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Yubresti Cahya Utami Meraba, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putunia Pratnyawati, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Niputu Bella Puspa Anjani, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Inyoman Manohara Aryananda, absen 16. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Gede Narendra Pranawa, nomor absen 5, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Hari Kusmadewi, nomor absen 4. Baik, langsung saja ke videonya. Internet adalah sebuah sistem jaringan yang dirancang dengan tujuan untuk menghubungkan semua perangkat yang ada di seluruh dunia dan memudahkan komunikasi antar seluruh perangkat. Seperti dengan saling bertukar pesan melalui email, WhatsApp, melakukan searching di Google, menonton YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana sih proses komunikasi tersebut terjadi? Misalnya, Gongnan adalah seorang pekerja di Indonesia. Dia ingin mengirim pesan kepada temannya Mano yang sedang bekerja dan tinggal di Jepang. Dengan Gongnan menekan tombol klik pada aplikasi email, maka pesannya akan langsung terkirim kepada Mano. Lalu bagaimana sih proses pesan tersebut dapat terkirim kepada penerima? Nah, untuk menjawab kasus tersebut, mari kita berkenalan dengan OSI. OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah model referensi yang menggambarkan bagaimana komputer berkomunikasi dalam sebuah jaringan. OSI sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Organisasi Standar Internasional atau ISO, International Standardization Organization, pada tahun 1980 dengan tujuan pengembangan untuk meningkatkan standar komunikasi antar komputer pada perangkat lunak dan keras yang berbeda-beda. Nah, OSI sendiri terdiri dari 7 lapisan, diantaranya Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer, di mana setiap lapisan memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah, kira-kira apa saja sih yang dilalui pesan email bisa terkirim dan dibaca oleh penerima? Jadi, pesan email akan melalui dua proses pengiriman data yang disebut dengan enkapsulasi dan dekapsulasi. Pertama, pesan email akan melalui enkapsulasi yang dimulai dari application layer. Lapisan ini menyediakan layanan antarmuka dengan aplikasi dan layanan jaringan. Lapisan ini menyediakan layanan komunikasi seperti web browsing, email, dan transfer file. Nah, seperti contoh, Gongnan menuliskan email melalui klien email atau aplikasi email seperti Microsoft Outlook atau Gmail. Setelah email ditulis, maka data sudah siap dibuat, kemudian data disiapkan untuk pengiriman melalui protokol aplikasi email, yaitu SMTP, Simple Transfer Protocol, yakni protokol yang berfungsi sebagai mekanisme pengirim pesan email dari klien email pengirim ke server email penerima. Baik, selanjutnya data masuk ke presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan yang tugasnya adalah mengonversi data ke format yang dapat dipahami oleh penerima data akan dienkripsi untuk meningkatkan keamanan data pada saat pengiriman. Singkatnya, data akan diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca selama transmisi. Berlangsung dengan menggunakan protokol SYSTIS, yaitu singkatan dari Secure Socket Layer Transport Layer Security, yang bertugas menginskripsi data. Selanjutnya adalah Session Layer atau lapisan sesi. Lapisan ini bertanggung jawab atas pembuatan, sinkronasi, dan penghentian sesi. Lapisan ini mengelola pembuatan, pengendalian, dan penutupan antara perangkat pengirim dan server email penerima. Lapisan ini akan sangat membantu menjaga dan mengontrol sesi selama proses pengiriman email berlangsung. Baik, selanjutnya tibalah pada Transport Layer, yang dimana Transport Layer ini merupakan lapisan keempat dari Open System Interconnection atau OSI Layer, yang dimana lapisan ini bertugas untuk menyediakan layanan komunikasi antara dua perangkat. Nah, data email akan diubah ke segmen dan dipecah menjadi beberapa segmen dengan menambahkan informasi header seperti nomor port tujuan, nomor port sumber, serta nomor urut atau number sequence.
Nah, untuk memastikan pengiriman yang handal, di sini digunakan protokol TCP, yang dimana TCP atau Transmission Control Protocol, yang dimana TCP menyediakan layanan komunikasi yang handal, yang berorientasi koneksi atau connection oriented, dan mengusung konsep three-way handshake, yaitu proses yang terjadi di antara dua perangkat yang ingin membangun koneksi sebelum memulai pertukaran data. Nah, selanjutnya apa saja sih langkah-langkah dari three-way handshake tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah pertama, yaitu klien akan mengirimkan pesan kepada server yang disebut dengan SYN ACK atau Synchronized Edge Knowledge kepada server, yang mengindikasikan bahwa klien ingin membangun atau membuka koneksi dengan server. Nah, selanjutnya setelah server menerima pesan dari klien, server akan merespon balik dengan mengirimkan kembali pesan SYN ACK tersebut kembali ke klien, yang menandakan bahwa server telah bersedia untuk membuka koneksi dengan klien. Nah, selanjutnya setelah klien menerima pesan dari server, klien akan merespon balik dengan mengirimkan kembali pesan SYN ACK tersebut kembali ke server, yang mengindikasikan bahwa klien telah menerima respon dari server. Nah, setelah ketiga langkah-langkah dari three-way handshake tersebut selesai, koneksi TCP yang terjadi antara kedua perangkat tersebut sudah berhasil didirikan. Nah, selanjutnya kedua perangkat tersebut sudah dapat untuk saling berbagi melalui koneksi tersebut. Selanjutnya adalah network atau lapisan jaringan. Lapisan yang tugasnya adalah menentukan rute terbaik untuk paket data melalui jaringan, mengelola lalu lintas, dan mengelola jaringan yang berbeda. Pada lapisan ini, segmen yang telah dipecah menjadi tadi akan diubah menjadi paket dan diberikan penambahan header berupa alamat IP pengiriman dan IP tujuan. Kemudian, network layer akan mencari rute terbaik untuk pengiriman agar sampai ke penerima dengan menggunakan protokol IP dan jaringan. Lapisan yang terakhir adalah physical layer atau lapisan fisik. Pada lapisan ini berfungsi untuk mengirimkan bit-bit data melalui media fisik. Pada lapisan ini, frame dari data link layer akan diubah menjadi bit data, kemudian dikirimkan melalui media fisik menuju alamat MAC tujuan. Saat data mencapai server tujuan, proses dekapsulasi pun dimulai, namun dengan urutan yang terbalik, yaitu dimulai dari physical layer, di mana pada lapisan ini bit-bit data diubah menjadi frame. Lalu pada data link layer, frame data diubah menjadi paket-paket data dengan menghilangkan informasi header yang berisi alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Tujuan selanjutnya adalah network layer. Pada lapisan ini, paket-paket data diubah menjadi segmen dengan menghilangkan header yang berupa alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Lalu pada transport layer, segmen kembali diubah menjadi data dengan menghilangkan informasi header yang berisi nomor port sumber dan nomor port tujuan. Selanjutnya, pada presentation layer, data yang telah dienkripsi pada proses enkapsulasi sebelumnya akan dideskripsi atau mengubah data menjadi format yang dapat dibaca. Terakhir, pada application layer, email yang diterima oleh klien email penerima akan diuraikan dan ditampilkan dalam bentuk pesan yang bisa dibaca oleh penerima. Proses perjalanan data telah selesai. Mano dapat mengakses email yang dikirimkan oleh Gunan. Baik, itulah tadi proses perjalanan data, bagaimana ketika kita mengirimkan email kepada teman kita
beserta proses dekapsulasi, enkapsulasi, dan protokol apa saja yang digunakan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Igus Jaga. Saat berani tampilkan. Dan jaringan dan seperti web, email, dan Untuk memudahkan komunikasi antar data link layer, dan yang terakhir yaitu yang terakhir aku lupa. Transmission protokol akan diubah dan